Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, adik kecil Chu Feng, bagaimana mungkin kami tidak percaya padamu? Itu benar, jika itu bukan untukmu, kami tidak akan dapat menemukan tempat ini sama sekali. Adik kecil Chu Feng, kamu terlalu memikirkan hal yang berlebihan, ucap kerumunan. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, kerumunan segera mengungkapkan senyum terpaksa. Karena itu masalahnya, aku akan masuk dulu. Semua orang, tunggu kabar dariku, kata Chu Feng. Tepat pada saat itu, Chu Ziyuan tiba-tiba berkata, "Tunggu, adik kecil Chu Feng, aku akan masuk bersamamu," ucap Chu Ziyuan. Dan setelah itu, dia kemudian menambahkan, "Sangat sulit bagimu untuk membawa kami ke sini. Kami adalah kelompok. Karena kita akan menikmati berkah bersama, maka secara alami kita juga harus mengalami kesulitan bersama. Aku akan masuk bersamamu. Jika kita benar-benar menemui masalah, kita dapat saling menjaga." Kata-kata Chu Ziyuan ini diucapkan dengan cara yang benar, dan seolah-olah dia adalah individu yang sangat penyayang dan setia. Jika itu adalah orang normal, mereka mungkin akan terharu setelah mendengar kata-kata itu. Namun, Chu Feng tidak bergerak sedikit pun. Dia tahu kalau Chu Ziyuan hanya khawatir, bahwa dia akan mencoba merebut semua harta untuk dirinya sendiri. Dia bisa dikatakan sangat munafik. "Tentu saja, mari kita masuk bersama," kata Chu Feng. Tepat pada saat itu, Chu Ruoshi berkata, "Aku juga ikut. Aku merasakan apa yang dikatakan kakak laki-laki Chu Ziyuan sangat benar. Karena kita akan menikmati manfaatnya bersama, kita secara alami harus menanggung kesulitan bersama dengan adik laki-laki Chu Feng. Aku juga akan masuk bersama kalian semua. Aku juga." Tepat setelah Chu Ruoshi menyuarakan keinginannya untuk masuk, dua orang lagi juga menyuarakan keinginan mereka untuk menemani Chu Feng. Kedua orang itu tidak memiliki konflik dengan Chu Feng. Jika menilai dari penampilan mereka, tampaknya mereka berdua benar-benar berencana untuk menanggung kesulitan bersama dengan Chu Feng. Namun, Chu Feng masih merasa bahwa mereka hanya memutuskan untuk menemaninya, itu karena mereka merasa tidak yakin dengan dia masuk sendiri. Adapun Chu Haoyan dan Chu Huanyu, mereka berdua tidak mengatakan apa-apa saat ini. Kemungkinan besarnya, mereka merasa sudah cukup bagi Chu Ruoshi untuk mengikuti Chu Feng. Tentu saja, mungkin saja mereka berdua takut. Karena bagaimanapun, tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi di dalamnya. Jika Chu Feng mencoba membunuh mereka, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. "Adik kecil Chu Feng, biarkan kami masuk bersama denganmu. Dengan seperti itu, kita akan dapat menjaga satu sama lain." Melihat bahwa Chu Feng hanya diam saja, Chu Ziyuan berbicara lagi. "Tentu saja, mari kita masuk bersama-sama." Chu Feng tidak menolak mereka. Pertama, Chu Feng tidak takut trik apa yang mungkin mereka coba lakukan. Lagi pula, dengan adanya si ratu bersamanya, mereka tidak akan cocok untuknya. Selain itu, karena mereka sudah mengatakannya seperti itu, dan jika Chu Feng masih menolak untuk membawa mereka, maka dia akan tampak bersalah karena mencoba untuk menyimpan semua harta untuk dirinya sendiri. Tepat pada saat itu, Chu Lingxi berkata, "Chu Feng, aku juga ikut. Kamu harus tinggal di sini. Sudah cukup banyak orang yang datang. Jika terlalu banyak orang datang sekaligus, aku tidak akan bisa menanganinya jika sesuatu benar-benar terjadi," kata Chu Feng. "Aku sendiri seharusnya tidak membuat perbedaan terlalu besar bukan?" ucal Chu Lingxi dengan sangat bertekad. Melihat ini, Chu Feng berjalan ke arah Chu Lingxi, dan pindah ke telinganya. Menggunakan nada yang hanya bisa didengarnya, dia berkata, "Aku sedang tidak bercanda. Ini benar-benar sangat berbahaya di dalam. Aku tidak peduli jika mereka ingin membuang nyawa mereka. Tapi kamu berbeda. Aku tidak bisa mengabaikan hidupmu. Kamu harus menunggu saja di sini dan menerima berita dariku," ucap Chu Feng. Chu Lingxi terkejut sesaat setelah mendengar kata-kata itu. Namun pada akhirnya, dia mengangguk dan berkata, "Baiklah kalau begitu," ucap Chu Lingxi. "Ayo masuk," ucap Chu Feng. Melihat bahwa Chu Lingxi telah setuju, Chu Feng berbalik dan memimpin jalan ke jalur sempit. Chu Ruoshi, Chu Ziyuan, dan dua laki-laki Chu Heavenly Clans juga mengikuti di belakang Chu Feng.
Pada saat itu, mereka berlima berjalan di sepanjang jalan sempit secara berurutan. Dan mereka yang masuk berjumlah 6 orang. Alasan untuk itu adalah, karena si ratu mengikuti di belakang Chu Feng. Si ratu khawatir bahwa Chu Ruoshi dan Chu Ziyuan mungkin mencoba menyerang Chu Feng. Dengan demikian, dia tidak kembali ke World Spirit Space-nya. Namun sebaliknya, dia terus mengikuti Chu Feng. Saat mereka berjalan di gua, Chu Ziyuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Adik laki-laki Chu Feng, aku sangat ingin tahu. Apa yang kamu katakan kepada adik perempuan Lingxi, hingga kamu dapat membuatnya mendengarkan ucapan kamu? Kamu harus tahu, bahwa kepribadian adik perempuan Lingxi adalah di mana orang biasa tidak akan dapat membujuknya, tanya Chu Ziyuan. Mendengar pertanyaan itu, Chu Feng berbalik dan berkata, ini sangat sederhana, aku hanya bersikap tulus. Jawab Chu Feng sambil mengejek Chu Ruoshi dan Chu Ziyuan. Karena bagaimanapun, mereka berdua tidak tulus terhadapnya sama sekali. Selanjutnya, Chu Ziyuan tampaknya sangat tidak menerima jawaban Chu Feng. Hubungan adik kecil Chu Feng dan Lingxi tampaknya sangat luar biasa, kata Chu Ziyuan sambil tersenyum. Ini tidak serumit yang kamu pikirkan, kata Chu Feng sambil membalas senyumnya sendiri. Kemudian, dia terus maju. Sikap Chu Feng sangat dingin. Itu dapat dilihat bahwa dia tidak ingin berurusan dengan Chu Ziyuan secara berlebihan. Dihadapkan dengan sikap seperti itu dari Chu Feng, maka tidak ada yang bisa dilakukan Chu Ziyuan juga. Dia terus tersenyum paksa, dan hanya jejak rasa dingin yang melintas di matanya. Meskipun rasa dingin di matanya melintas dengan cepat, tapi ratu tiba-tiba berbalik untuk memandangnya. Pada saat si ratu memandangnya, Chu Ziyuan tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam lubang es yang sangat dingin. Dia segera merasakan rambutnya berdiri, dan dia mulai gemetar ketakutan. Nona muda, mengapa kamu menatapku seperti itu? Chu Ziyuan bertanya sambil tersenyum paksa. Si ratu mengeluarkan dengusan dingin sebelum berbalik. Dia sangat enggan berbicara dengan Chu Ziyuan. Mendengar Chu Ziyuan bertanya pada si ratu, Chu Feng segera berbalik. Dia takut bahwa Chu Ziyuan menggertak si ratu. Namun setelah melihat wajah bingung Chu Ziyuan dan penampilan si ratu yang tenang, Chu Feng tahu bahwa bahkan jika sesuatu terjadi, si ratu pasti tidak bisa dimanfaatkan. Namun meskipun itu yang terjadi, Chu Feng diam-diam mengirim transmisi suara kepada Su Ratu. Ratu, apakah ada yang salah? Tanya Chu Feng. Tidak ada. Oh iya, ada sesuatu yang perlu aku tanyakan padamu, si ratu menjawab melalui transmisi suara. Ratuku, ada apa? Tanya Chu Feng. Jika mereka mencoba membunuhmu, bisakah ratu ini membunuh mereka? Tanya si ratu. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tersenyum lalu berkata. Tentu saja kamu bisa, jawab Chu Feng. Ratu ini mengerti. Kalau begitu, tidak ada yang lain. Kamu hanya perlu berkonsentrasi untuk memimpin jalan, kata si ratu dengan senyum berseri-seri. Ekspresi riangnya, itu nampak seolah-olah dia sangat tidak sabar untuk membunuh Chu Ziyuan dan yang lainnya. Melihat ekspresi seperti itu dari si ratu, senyum Chu Feng semakin kuat. Begitulah sosok si ratu. Bagi orang-orang yang tidak disukainya, dia sangat segan untuk berbicara dengan mereka, dan hanya ingin membunuh mereka. Itu karena Chu Feng lah, bahwa si ratu tidak menyukai Chu Ziyuan dan yang lainnya. Setelah semua, jika menilai dari cara mereka bersikap, mereka kemungkinan besar akan tetap menjadi musuh Chu Feng sekarang dan di masa depan. Dengan musuh seperti mereka, maka tidak ada alasan untuk membiarkan mereka hidup. Namun Chu Ziyuan dan Chu Ruoshi, serta Chu Haoyan dan Chu Huanyu yang belum mengikutinya, semua memiliki sejumlah latar belakang tertentu di Chu Heavenly Clan. Jika Chu Feng benar-benar membunuh mereka, dia pasti akan mengundang bencana besar. Dengan demikian, bahkan jika mereka berlebihan, Chu Feng masih akan memiliki kesabaran. Dia harus menunggu sampai dia matang dalam kekuatannya, dan tidak takut dengan siapapun lagi untuk kembali dan melunasi utangnya dengan mereka. Namun, Chu Feng kebetulan bukan orang seperti itu. Secara umum, Chu Feng akan melakukan kesabaran. Namun sayangnya, Chu Feng memiliki batas kesabarannya sendiri. Bagi mereka yang bertekad untuk membunuhnya, Chu Feng pasti tidak akan membiarkan mereka hidup jika dia bisa membunuh mereka dengan segera. Dengan demikian, Chu Feng pasti tidak akan membiarkan mereka yang mengarahkan niat membunuh mereka padanya, dan benar-benar menyerangnya dengan keinginan untuk membunuhnya. Ini adalah cara Chu Feng menangani masalahnya. Jalan gua sempit itu lebih panjang dari yang diperkirakan Chu Feng.
Chu Feng dan yang lainnya berjalan selama 4 jam berturut-turut, sebelum akhirnya mencapai pintu keluar. Pada saat itu, Chu Feng dan yang lainnya tiba di sebuah gua besar, dan ini adalah ujung gua. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Blue Flame Biogas menghilang di tempat ini. Dengan demikian, pandangan Chu Feng dan yang lainnya telah menjadi jelas lagi. Tidak hanya tempat ini sangat besar, tetapi juga memiliki pemandangan indah. Selanjutnya, apa yang paling menarik perhatian Chu Feng dan yang lainnya adalah air mancur dalam jarak dekat, dan sebuah danau yang terletak jauh di dalam gua. Gua itu sangat besar, dan secara praktis bisa dikatakan tidak terbatas. Namun, danau yang terletak jauh di dalam gua itu juga sangat luas. Gelombang raksasa melonjak, dan menghancurkan tebing batu. Daripada menyebutnya danau, maka tidak akan berlebihan untuk menyebutnya lautan. Yang paling penting adalah air di danau itu bergelombang, dan berwarna merah. Itu seolah-olah air itu tersusun dari api. Sepintas, airnya menyerupai lava. Namun, suhu yang dipancarkan oleh air itu lebih dari 10.000 kali lebih menakutkan daripada lava. Meskipun Chu Feng dan yang lainnya sangat jauh dari danau, tapi mereka masih bisa merasakan gelombang panas yang intens sedang menekan mereka terus-menerus. Air di danau itu begitu menakutkan. Jangankan Chu Feng, kemungkinannya bahkan para ahli tingkat marsial immortal pasti akan mati, itu jika mereka jatuh ke dalamnya. Itu benar-benar sangat berbahaya. Kemungkinannya, danau itu adalah bahaya yang ditunjukkan oleh formasi. Namun demikian, danau merah yang berapi-api itu bukanlah hal yang paling menarik di tempat itu. Apa yang paling mencolok, itu tidak terletak jauh di dalam danau yang luas itu. Namun sebaliknya, itu terletak tepat di depan Chu Feng dan yang lainnya. Kolam tempat mata air itu berada sangatlah kecil, dan itu hanya mampu menampung 100 orang. Dibandingkan dengan danau merah tak terbatas yang terletak jauh di dalam gua, maka tempat ini sangatlah kecil. Namun, apa yang disemprotkan keluar dari mata air itu bukanlah air jernih biasa. Alih-alih jernih, air itu mengandung sejumlah energi alami yang terkonsentrasi, dan bahkan pemahaman bela diri yang mampu membantu seseorang mencapai terobosan dalam kultivasi. Meskipun tempat itu sangat luas, tapi tidak ada harta langka yang bisa dilihat. Namun untuk kultivator bela diri, satu air mancur seperti itu saja sudah cukup. Untuk kultivator bela diri, kultivasi adalah segalanya. Tempat yang mampu membantu meningkatkan ranah mereka, maka itu akan menjadi harta paling berharga. Itu sudah jelas, tempat ini adalah harta karun. Aku benar-benar tidak akan pernah membayangkan, bahwa akan ada tempat ajaib di domain suci 9 bulan. Jeritan terkejut segera terdengar, dan itu sebenarnya Chu Ruoshi. Nona muda megah Chu Heavenly Clan seperti dia, itu benar-benar bisa kehilangan kendali emosinya juga. Bukan hanya dia saja, bahkan Chu Feng merasa sangat heran. Chu Feng merasa bahwa sementara pegas seperti itu mungkin tidak banyak berguna bagi ahli tingkat marsial immortal, tapi itu harus sangat bermanfaat bagi para ahli immortal surgawi. Sedangkan untuk para kultivator di ranah abadi sejati, maka manfaatnya akan lebih besar. Karena inilah, kemungkinannya mereka semua akan memiliki kesempatan untuk mencapai terobosan dalam kultivasi. Jika pemahaman mereka cukup kuat, terobosan dalam kultivasi yang akan mereka buat kemungkinannya tidak akan terbatas hanya pada satu tingkat kultivasi saja. Chu Feng bahkan merasa bahwa, dia mungkin bisa mencapai ranah surgawi abadi dalam beberapa hari yang singkat. Ini bukanlah khayalan, tapi sebaliknya, itu benar-benar sangat mungkin. Alasan untuk itu adalah, karena energi alami yang menyembur keluar dari mata air itu sudah sangat kuat, meskipun mereka berdiri cukup jauh darinya. Jika mereka memasuki mata air, energi alami secara alami akan lebih kuat. Adik kecil Chu Feng, kamu benar-benar luar biasa. Kamu sebenarnya benar-benar berhasil menemukan harta yang sangat berharga. Bagi kami orang-orang dari generasi muda, itu benar-benar harta yang tak ternilai. Chu Ziyuan tiba-tiba berbicara. Namun pada saat Chu Ziyuan berbicara, Chu Feng tiba-tiba merasakan niat membunuh yang sangat intens. Pada saat itu, Chu Feng buru-buru berbalik untuk melihat Chu Ziyuan. Dia menemukan bahwa, Chu Ziyuan sedang menatapnya dengan senyum aneh di wajahnya. Kemungkinannya, banyak orang di klan surgawi Chu belum pernah melihat penampilan seperti itu dari Chu Ziyuan sebelumnya. Penampilannya benar-benar menyeramkan. Bukan hanya wajahnya yang menyeramkan,
Dia praktis memancarkan semacam aura gelap dan menyeramkan dari seluruh tubuhnya. Chu Ziyuan saat ini tampaknya telah membuang topeng munafiknya, dan mengungkapkan sifat aslinya. Namun adik kecil Chu Feng, kamu terlalu baik. Jika kamu terus tinggal di klan, maka kita selamanya tidak akan dapat naik ke kekuasaan, kata Chu Ziyuan kepada Chu Feng. Oh, jadi kamu ingin melenyapkanku? Chu Feng bertanya. Karena kamu tahu, mengapa bertanya? Chu Ziyuan tersenyum. Sebenarnya, aku ingin bertanya bagaimana kamu akan melenyapkan aku. Apakah kamu mungkin akan bergantung pada kultivasi True Immortal level 5-mu itu? Chu Feng mengejek. Meskipun dia diejek, tapi ekspresi Chu Ziyuan tetap tidak berubah. Dia berkata dengan nada membosankan. Peringkat 5 True Immortal, akan nampak bahwa meskipun kamu seorang spiritualis dunia Asura, tapi persepsi kamu tidak begitu kuat, balas Chu Ziyuan. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, pakaian dan rambut Chu Ziyuan mulai berkibar. Dia benar-benar melepaskan auranya. Auranya itu bukan dari peringkat 5 True Immortal. Tapi sebaliknya, itu adalah peringkat 8 True Immortal. Tampaknya kamu memiliki semacam harta yang mampu menyembunyikan auramu ya. Namun sayangnya, kamu berpikir untuk menghilangkanku dengan hanya ranah di peringkat 8 True Immortal. Ucap Chu Feng yang tetap sangat tenang. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng sama sekali tidak terkejut dengan Chu Ziyuan menyembunyikan kultivasinya. Karena bagaimanapun, dia sudah mengantisipasinya. Chu Feng juga tidak panik. Setelah semua, hanya menjadi peringkat 8 True Immortal, tidak mungkin bagi Chu Ziyuan untuk menjadi pasangan untuk si ratu. Selanjutnya, Chu Feng tahu bahwa seseorang seperti Chu Ziyuan pasti akan memiliki kartu truf tersembunyi. Kalau tidak mungkin baginya untuk tampil menonjol dengan ranah True Immortal peringkat 8, dan menyatakan niatnya untuk melenyapkan Chu Feng, itu setelah dia melihat dengan matanya sendiri, bagaimana Chu Ruoshi menderita kekalahan yang menyedihkan dari tangan si ratu. Pada saat itu, Chu Feng sedang menunggu Chu Ziyuan melepaskan kartu trufnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.